candi. Di sana ada Candi Brau ya, di sisi barat tapi agak ke selatan. Terus kalau kita kupat dari seluruh sama pintu gerbang itu ada Candi Ringin Pitu kalau nggak salah. Ringin Lawang. Ringin Lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita menelusuri ya jejak-jejak leluhur yang di baratnya situs Gumitir ya. Ikuti perjalanan kami ya belusukan di sini. Kayak seperti ini loh penampakan di baratnya situs Gumitir ini. Yang konon katanya itu luasnya itu 6 hektar. Nah ini loh kita sudah mendapati sebuah bangunan. Ini waktu siang hari ya. Ini tampak jelas sekali kondisinya di situs Gumitir waktu saat ini. Itu lingkar sisi sana itu sektor ABCD itu sebelahnya makam atau baratnya makam. Kita berada di baratnya ya. Itu ada sebuah bangunan juga, itu bangunan makam atau Yai Mustafa gitu, atau Mbah Mustafa gitu. Di sini sangat jelas sekali yang diduga di lokasi itu bangunan gerbang ya. Coba nanti kita menelusuri atau bertanya-tanya pada yang menjaga situs ini ya. Ketika perjalanan kami ya belusukan di lokasi ini. Atas nama sinten Pak jenengan Pak? Nama saya Abdul Kholik. Sebagai apa Pak? Purnawirawan TNI AD. Saya sudah pensiun. Setelah itu saya suruh jaga di situs Gumitir. Saya jaga di situs Gumitir ini kurang lebih sekitar 2 tahun. Nah ini saya sedang bersih-bersih di sektor barat pintu gerbang. Mana petunjuk Pak? Sektor barat. Apakah ini benar-benar pintu gerbang Pak? Dalam dugaan? Kalau ini dalam dugaan, yang jelas pintu gerbang. Bisa dicontohkan? Contohnya seperti Pak. Ini contohnya ya. Ini kan, ini ada tugu ya. Nah, tugu ini lebarnya kurang lebih 1 meter berapa ini? Ini ada tugu, pintu ya. Terus ini ada kotak ini mungkin tempat tidur sini, mungkin tempat jaga ini. Ini posisi, termasuk posisi ini itu agak tinggi karena ini tangga ini. Nah, ini kurang lebih jaraknya antara pintu sini ya sama sini kurang lebih itu berarti hampir 15 meter ini. Nah ini ada. Itu pojok ya Pak ya? Pojok di atas pintu depannya. Nah terus dianalisa oleh arkeolog karena ini mungkin pintu gerbang Mojopahit ya, ini kan undak-undak. Ini contohnya. Ini dari sini kan bawah. Nah ini bawah. Terus ini naik. Nah, mungkin ini pas tengah-tengah ini naik ini atas ya. Terus ini ada trap. Ini trap ini sebetulnya. Cuma karena badannya sudah rusak ini. Pak ngomong-ngomong tentang Majapahit ya Pak ya. Iya. Sisi baratnya ini kan Trowulan. Tepatnya di desa mana Pak? Tepatnya perbatasan Gumitir ini Pak? Kalau perbatasannya untuk Majapahit saya nggak tahu Pak. Karena enggak, yang saya maksud situs Gumitir ini. Kalau situs Gumitir ini sektor barat. Ini barat itu pintu gerbang. Jarak dari Trowulan? Kalau dari Trowulan ya kurang lebih sekitar antara 5 kilo kemungkinan. Di sana ada juga ada candi. Di sana ada Candi Brau ya, di sisi barat tapi agak ke selatan. Terus kalau kita kupas dari seluruh sama pintu gerbang itu ada Candi Ringin Pitu kalau nggak salah. Ringin Lawang. Ringin Lawang. Sebagai pintu masuk ya? Kalau sebagai pintu masuk saya nggak tahu. Tapi kalau ini yang jelas pintu gerbang, pintu masuk. Jadi jarak antara mana tadi pintu Ringin Lawang? Itu saya kan nggak tahu persis.
Kalau dari sana kira-kira kurang lebih ya. Paling dekat, atau konon katanya paling dekat dengan keraton, Pak. Oh, iya, Desa Keraton. Kalau Candi Bajang Ratu itu di Desa Temon ya. Desa Temon, terus dusunnya dusun Keraton. Di situ ada Candi Bajang Ratu juga. Terus agak ke timur sedikit kan ada Candi Tikus itu. Kalau ini ya pintu gerbang ya. Yang konon katanya Candi Tikus itu tempat mandinya para raja. Wah, itu, putri raja atau apa, itu Pak? Saya nggak tahu. Kalau memang Candi Tikus yang tempat mandi putri raja atau begawan atau apa raja ya kita nggak tahu. Sampai tanya aja ke juru pelihara sana, kemungkinan tahu sejarahnya. Karena saya tahu sebagai juru pelihara sini ya sebatas saya di sini saja. Jarak dari Candi Tikus berapa kilo, Pak? Kalau jarak Candi Tikus mungkin sekitar 2 kilo. Yang di Desa Keraton itu, dusun Keraton itu? Kalau dusun Keraton antar Candi Tikus sama cuma 100 meter itu. Kalau dihitung 200 meter. Jarak dari sini Keraton berapa? Dusun itu sini kan Keraton ya kurang lebih 3 kilo. 3 kiloan? 3 kilo. Besar sekali ya, Pak ya, Majapahit itu, Pak ya? Oh, kalau Majapahit ya, kalau miturut cerita kan Nusantara. Iya. Ya karena leluhur kita dulu ya, kita nggak tahu lah. Kita kalau nggak ada leluhur ya nggak ada kita. Jadi kemungkinan itu, ini luas 6 hektar mungkin ini tempat orang bangsawan. Mungkin ini keraton bangsawan, kita kan nggak tahu. Karena yang tahu itu yang arkeolog, kita sebatas cerita saja. Oh gitu. Bapak sudah berapa tahun? Saya jadi jubel itu kurang lebih 2 tahun. Setelah saya pensiun itu 22. Ya, 22. Pak, di sana katanya itu memanjang. Berapa panjangnya, Pak? Oh, kalau ini tak? Iya. Oh, sektor barat pintu gerbang. Katanya, kalau posisi saya sekarang kan ini pas pintu gerbang ya. Dari pintu gerbang, kalau kita tarik ke utara kurang lebih 100 meter ya. Kita tarik ke selatan itu pas pohon tebu itu yang gerumbul itu kurang lebih 100 meter. Tapi sudah penelitian dari arkeolog itu yang sisi timur itu 203 lebarnya. Yang sektor baratnya makam Desa Kumitir itu, Pak, itu sektor A, B, C, D ya? Ya. Itu apa, Pak? Bangunan apa? Oh, itu poros. Apakah candi atau apa? Oh, kalau candi saya nggak tahu. Yang jelas kalau sini itu berarti pintu gerbang barat ya, sektor barat. Itu tengah berarti kan poros. Nggak tahu apa di situ dulunya ada pendopo, apa mungkin tempat ibadah, kita kan nggak tahu. Jadi yang jelas kalau ini ada pagar berarti di dalam ada istana, karena ini besar sekali. Ibaratnya seperti kalau kita bikin rumah, depannya kan ada pagar. Nah, itu berarti istana itu ya mungkin di sektor situ. Kalau kita tarik dari sektor barat ya, Pak ya, itu tadi ada dusun Temon, Desa Temon, dusun Keraton. Apakah dulu cerita folklor dari masyarakat desa? Apakah istana nggak jauh dari sini, Pak, dari dusun Keraton itu tadi? Kalau masalah itu saya sebatas nggak tahu saya kalau Desa Keraton. Sebabnya apa? Kalau Bapak itu mau tanya ya tanya ke sana, ke juru pelihara. Cuma dekatnya itu antara Kumitir sama Keraton dekat, nggak jauh sekali. Ibaratnya kalau orang jalan naik sepeda ontel itu kan cuma dekat aja, nggak ada 15 menit, mungkin 10 menit, mungkin mau belanja, ke pasar waktu zaman dulu naik sepeda atau jalan kan dekat. Barangkali pemirsa ingin tahu, kita ditunjukkan jubel ya, kita ditunjukkan ke sisi utara dari gerbang ini ya. Ini dalam dugaan ya gerbang ya, Lur, atau pintu masuk istana yang di situs Kumitir. Kayak gini, Lur. Ini lagi bersih-bersih ya, lagi bersih-bersih meskipun siang bolong. Pak Kolek ini sangat antusias sekali membersihkan situs Kumitir ini. Kayak gini, Lur. Ini Lur, kita
termasuk keliling-keliling menunjukkan pemirsa ya, bahwa memang 6 hektar itu tidak sedikit ya. Ini memanjang sampai ke sana lur, ke Desa Kumiter ya. Ini sangat jelas sekali ya. Dusun Kumiter, Desa Kumiter juga ya. Itu sampai bambu sana ya, itu memanjang. Soalnya kalau kita tarik memang dari barat situs Kumiter ini, yang di sana itu Trowulan ya. Ada Candi Tikus, ada juga Desa Temon atau Dusun Keraton ya, yang di Trowulan. Jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi ini. Kayak gini lur, posisi yang diduga ini pintu gerbang sebuah istana, entah itu zaman abad 14 atau 12, kita nggak tahu ya Pak ya. Istananya itu abad 13 sampai 16. Iya, iya. Bukan 12. Kalau 10 itu 4000 sendok. Itu tahun 930, abad ke-10 itu yang di Demak. Nah ini juga istana dari Raja siapa Pak? Brawijaya 1 atau Brawijaya 2? Wah, saya nggak tahu Pak. Saya kan nggak tahu sejarah kalau masalah Raja Brawijaya 1, Brawijaya 5 itu nggak tahu. Jadi pokoknya ini peninggalan, kita rawat. Mungkin ada yang peduli, monggo silakan mau lihat ke Kumiter. Ya. Tepatnya di Desa Kumiter, Bendo. Dusun Bendo. Tempatnya di Desa Kumiter, ya. Desa Kumiter, Dusun Kumiter juga ada, Dusun Bendo juga ada, Kecamatan Jatirejo. Pak, kok jenengan kan Purna, ya. Kok antusias sekali, kok mau gitu? Padahal maaf ya Pak ya. Kok mau merawat situs itu gimana Pak? Inspirasi dari apa? Ceritanya itu seperti gimana Pak? Dulu waktu saya jabat babisasi ini kurang lebih 5 tahun. Ya penemuan mula awal itu saya akan mengikuti. Mulai penemuan yang 10 meter itu dari pengrajin bata saya akan mengikuti. Nah, terus setelah itu berlanjut sampai ketemu, geografinya sampai ketemu 6 hektar. Nah, saya pensiun ya bulan 10 tahun 22 kemarin. Itu saya disuruh jaga di sini ya. Saya mau daripada nganggur. Apakah ada bisikan dari leluhur atau gimana Pak? Kalau bisikan nggak ada. Kalau bisikan dari leluhur itu nggak ada. Cuma kan kalau waktu mungkin isaroh itu ada. Tapi ya nggak saya sebutkan karena di negara Indonesia tuh 5 agama, ada Islam, ada Kristen ya, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, Protestan, Kristen apa itu, terus apa? Katolik. Ada Hindu, ada Buddha, jadi keyakinan itu kan nggak sama. Jadi kalau orang Bali itu ya, kalau ini ya pasti percaya karena ini dulu kan leluhur kita kan agamanya Hindu. Gitu. Berarti banyak kan lain kan gitu. Berarti waktu kerajaan Majapahit itu dulu Hindu Buddha ya Pak ya, kejayaan. Iya, mungkin antara Hindu Buddha kan bisa kadang bisa Hindu kuno kan gitu ya. Hindu kuno. Pak, harapan jenengan ten generasi Indonesia ya Pak ya, atau generasi pemuda-pemudi atau milenial, harapan pripun Pak? Kalau harapan saya sebagai jubel ya, monggo diuri-uri tinggalan leluhur kita Nusantara ini, biar nanti kalau pemerintah itu mungkin bisa membuka, direhab, ekonomi Jawa Timur bisa bangkit, ekonomi kreatif itu, terutama masyarakat kita, termasuk anak-anak pelajar tahu, oh ini dulu tinggalannya leluhur kita Mojopahit, yang dulu digembar-gembarkan upatinya Pati Gajah Mada. Dengan Sumpah Amuktinya ya Pak ya? Iya, kalau Sumpah Amuktinya ya saya sudah lupa ya, umur. Untuk mempersatukan Nusantara gitu ya Pak? Oh, ya. Pak, terima kasih atas informasinya, atas waktunya.
memberikan informasi tentang jejak-jejak leluhur ya Pak ya. Yang adiluhung, yang juga masih dilestarikan, dirawat oleh pihak BPK 11 Jawa Timur. Semoga lestari dan semoga terjaga. Akhir kata, rahayu, salam budaya, jas merah. Dan sekali-sekali melupakan sejarah, mari lestarikan leluhur Nusantara dan juga alam Nusantara. Wassalam.